Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa, mohon hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mensyukuri setiap proses kehidupan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Biarlah setiap harinya hati kami terus diperbarui oleh karena kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui pembacaan dan juga permenungan sabda yang akan kami lakukan, boleh terus menajamkan hati dan hidup kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab setiap kami saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai manusia yang lemah dan rapuh ini, kita tentu tidak akan tahu tentang apa yang akan terjadi esok. Bahkan kalau kita katakan apa yang akan terjadi 1 jam nanti, 2 jam nanti, 3 jam nanti, dan seterusnya. Maka orang mengatakan hidup manusia itu ibaratkan uap yang sebentar kelihatan namun kemudian menjadi hilang atau lenyap. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itulah kisah hidup manusia yang begitu tidak dapat ditebak oleh setiap kita. Nah, saudara, hal itu juga yang kemudian terjadi di dalam kehidupan dari Saul. Bagaimana tidak? Saul tidak menyangka bagaimana dirinya bisa dipilih Allah untuk menjadi seorang raja pertama bagi bangsa Israel. Nah, mari bersama kita akan melihat apa yang menyebabkan Allah memilih Saul untuk mengalami sebuah kehidupan seperti tadi. Mari bersama kita akan membuka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-16c. Demikian Tuhan bersabda, "Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bagaimana bangsa Israel dikatakan di dalam 1 Samuel, mereka memiliki sebuah kerinduan untuk memiliki seorang raja. Karena sebelumnya mereka hanya memiliki para hakim untuk memimpin mereka dalam menjalani kehidupan. Namun kali ini bangsa Israel menginginkan untuk memiliki seorang raja. Hal ini juga didorong oleh karena tekanan yang dilakukan oleh orang Filistin yang begitu membuat tekanan bagi orang-orang Israel. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dan meminta untuk menghadirkan sosok seorang raja di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Allah sedang menyatakan kasih kepada umatnya ketika teriakan kesengsaraan yang dialami oleh umat Israel didengar oleh Allah. Nah, dalam bagian ini kemudian Allah menyatakan bahwa Allah memperhatikan dan hendak menolong. Ia kemudian mengutus seorang hakim bernama Samuel untuk menjumpai Saul untuk diangkat menjadi seorang raja. Nah, apa yang mendasari Allah dalam memilih Saul untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Israel? Kita tahu bahwa Saul adalah orang kecil yang berasal dari suku Benyamin, kaum yang kecil yang seringkali juga dianggap rendah oleh orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan terpilihnya Saul bukan karena kemampuan ataupun kehebatan yang dimiliki oleh Saul, tetapi karena memang Allah berkehendak untuk memanggilnya, untuk menolong umat Israel melawan orang-orang Filistin. Nah, saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana ketika Allah memanggil setiap kita untuk terjun di dalam pelayanan, Tuhan tidak pernah melihat apa yang menjadi background kita, apa yang menjadi kelebihan kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Saul dipilih oleh Allah bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya, ataupun keahlian yang ia miliki. Tetapi dari bagian ini kita tahu bagaimana Allah memanggil seorang Saul yang berasal dari kaum kecil. Allah mengambil apa yang dianggap kecil oleh dunia, sebab Tuhan sanggup memakai hal yang kecil untuk berdampak besar. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Mungkin seringkali kita juga merasa seperti Saul yang merasa dirinya kecil, lemah, ya, sehingga membuat kita menjadi merendahkan diri kita sendiri.
Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani bersamanya, kemudian kita mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi saudara, dengarlah bagaimana Tuhan memanggil Saul, bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, tapi memang Allah berkehendak untuk memanggil kita. Maka kita tak perlu khawatir akan hari esok, akan apa yang akan terjadi, karena kita percaya bahwa Allah kita punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk terlibat berkarya bersama dengannya, maka Tuhan Allah akan terus memberikan kekuatan dan kemampuan supaya kita terus dapat berkarya bersamanya. Maka saudara, di tengah segala pelayanan kita, di tengah segala karya kita, mari bersama kita menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam setiap peristiwa itu, untuk boleh kembali menggetarkan hati kita, untuk boleh kita semakin melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang kita. Karena kita bukanlah sembarang pekerja, karena kita ini adalah pekerja Allah yang diutus untuk melayani dunia. Mari bersama kita menjawab panggilannya dengan memberikan diri kita kepada Tuhan. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kasih Tuhan yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus memurnikan pelayanan yang kami lakukan. Biarlah kami boleh menghidupi firman-Mu ini dengan sungguh. Berikan kami kekuatan supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.